ibadah hari Kamis tetap jalan seperti biasanya. Kemudian ada undangan ibadah 7 hari dari keluarga Toko Jangkar Mas, hari ke-7 di mana dipanggil Tuhan kekasih kita Bapak Edi Sorjono, yang biasa kita panggil Edi Santoso, sebenarnya Edi Sorjono. Kalau Bapak Rudi Santoso. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hari Rabu jam 5 sore atau jam 6 nanti ada undangan yang saya WA kepada saudara, karena keluarga ini sudah berkomitmen ikut Tuhan, iring Tuhan bersama anak-anaknya. Bisa berkata amin? Amin. Ini luar biasa. Mari kita membuka Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Saya berbicara dari hal diberkati untuk jadi berkat. Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Tolong Glenn. Oke. Mari kita melihat ayat ini dan kita baca bersama-sama. Sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bisa berkata amin. Diberkati untuk menjadi berkat. Ayat ini adalah firman Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tentu firman ini bukan hanya kepada Abraham, tetapi keturunan Abraham juga mendapat firman ini. Bisa berkata amin. Siapa keturunan Abraham? Keturunan Abraham adalah saudara dan saya. Alkitab berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan. Jadi rencana Tuhan membawa kita menjadi bangsa yang besar. Kemudian memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan ketika kita diberkati, maka Tuhan rindu kita juga menjadi berkat. Bisa berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita melihat satu perikop ini berbicara tentang panggilan Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Dan Abraham dipanggil itu keluar dari tanah Ur Kasdim, dia membawa ponakannya yang namanya Lot. Jadi paman dengan ponakan. Ini bukan anak, tapi ponakan. Paman, ponakan. Dia bawa Lot beserta istrinya. Nah, dibawalah ke satu tempat di mana mereka belum tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi janji Tuhan bagi Abraham dan pengikut Abraham, termasuk Lot, adalah diberkati dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, arti kata berkat itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata barak. Barak artinya yang pertama, berkat yang bertumbuh. Jadi bukan hanya hari itu diberkati, tapi terus menerus. Berkat yang berkembang, progresif, diikuti oleh berkat dan bertambah-tambah. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, bukan hari ini saja kita diberkati, besok, lusa, dan seterusnya diberkati, bahkan itu bertumbuh dari kecil menjadi besar, sampai berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Bisa berkata amin. Dan Tuhan berjanji memberkati kita, berkat itu selalu stabil. Dan selalu ke arah yang lebih baik. Tidak dipengaruhi oleh keadaan atau masalah.
Kalau Tuhan memberkati kita, pasti berkat itu stabil, tidak akan kekurangan. Selalu ke arah yang lebih baik. Bahkan tidak dipengaruhi oleh keadaan atau masalah. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti keadaan apapun, situasi masalah apapun tidak bisa mempengaruhi berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bisa berkata amin. Nah, itulah sebabnya yakinlah, kalau Tuhan yang berjanji memberkati kita, saya percaya di tengah kesulitan apapun, di tengah masalah apapun, pasti kita diberkati. Di tengah-tengah pandemi corona, pasti kita diberkati. Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir menjadi hari-hari yang sukar. Ada banyak orang berharap corona ini akan selesai. Tidak dengan Alkitab. Bahwa persoalan, kesulitan, sakit, penyakit akan bertambah-tambah. Tetapi sekalipun akan bertambah-tambah, akan semakin sulit, kita tetap hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan apapun, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memberkati. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan atau situasi. Situasi yang tidak menjanjikan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji memberkati kita, pasti kita diberkati. Bisa berkata amin. Nah, apa arti jadi berkat? Ya, seperti kalau kita melihat arti berkat itu seperti Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak. Ishak ini keturunan Abraham. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Perhatikan, janji Tuhan kepada Abraham itu juga berlaku kepada keturunannya. Artinya kalau Abraham diberkati, maka keturunannya pasti diberkati. Haleluya. Artinya kalau kita diberkati Tuhan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cece kita pasti diberkati. Buktinya di sini Abraham, Ishak, Yakub itu diberkati Tuhan. Anak, cucu diberkati Tuhan. Karena janji itu berlaku, mengikat bagi Abraham dan keluarganya. Yakinlah, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah setia ke gereja, yakinlah istri dan anak-anakmu pasti setia. Yakin betul. Itu keyakinan saya. Ketika kita diselamatkan, kita diberkati, anak kita, cucu kita pasti diberkati. Bisa berkata amin. Kalau Bapak Nining diberkati, Fani dan Maria pasti diberkati juga. Amin. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Itu berlaku. Seperti Ishak. Abraham diberkati, keturunannya Ishak diberkati. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Janji berkat Tuhan kepada kita itu harus diberikan, diselingi dengan yang namanya ibadah. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, nanti kita akan temukan apakah Abraham setia. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati minuman kita, Tuhan memberkati makanan kita. Bisa berkata amin. Itu janji Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan jadi berkat? Jadi berkat artinya begini. Orang lain mengalami berkat melalui hidup kita. Itu jadi berkat. Orang lain diberkati melalui hidup kita. Dan itu ditandai dengan satu, ada kesaksian dari hidup kita sehingga orang lain memuji Tuhan. Amin. Jadi kalau kita jadi berkat, orang lihat kita, orang lihat rumah tangga kita, orang lihat pribadi kita, mereka berkata, puji Tuhan, itu Bapak, keluarga itu luar biasa. Itu sudah jadi berkat. Arti jadi berkat yang kedua,
ada pelayanan kasih kepada orang lain. Itu jadi berkat. Tidaklah mungkin kita berkata saya jadi berkat kalau kita tidak punya kasih kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada saudara seiman. Nggak ada kasih, maka itu tidak jadi berkat. Tapi kalau kita punya pelayanan kasih, makanya tema tahun ini mengasihi tanpa batas. Seharusnya itu ada dalam hidup kita. Persoalan apapun, bentuk apapun, masalah apapun yang kita hadapi, persoalan usaha, persoalan anak-anak, persoalan karyawan, persoalan rumah tangga, tetap kita melayani mereka dengan kasih. Bisa berkata amin. Tetap melayani mereka dengan kasih. Hari ini Pak Hasan dengan Ibu Tantri Bupati Probolinggo kena OTT. Saya kirim WA sebelum mereka dibawa ke Jakarta. Saya katakan, saya tetap berdoa buat Bapak dan Ibu. Dijawab, terima kasih. Setelah itu handphonenya sudah gak bisa dihubungi karena mungkin sudah disita KPK. Tetapi pelayanan kasih kita tetap menyala-nyala. Amin. Kondisi apapun, persoalan apapun dihadapi oleh orang banyak. Wow, kasih kita tetap menyala-nyala. Kemarin hari Sabtu saya mau diajak untuk semua tokoh agama, saya mewakili tokoh Kristen untuk kumpul bersama. Saya katakan kepada yang mengajar itu, kita tidak perlu kumpul. Sudahlah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing yang terbaik bagi Probolinggo. Nah, terus dia katakan, baiklah Pak, kalau begitu akhirnya tidak jadi, saudara-saudara. Tetapi mari berdoa supaya Kabupaten Probolinggo ini menjadi lebih bagus ke depan. Karena ini kekuatan Hasan Center dengan kekuatan orang yang menyerang Hasan ini sudah mau bentur. Nah, mau bentur, kalau mau berkelahi gara-gara ini chaos ini Probolinggo. Akhirnya Gubernur Jawa Timur sudah menetapkan wakil bupati untuk menjadi penjabat sementara Bupati Probolinggo. Tapi kalau toh nantinya Ibu Tantri itu akan divonis bebas, maka dia bisa melanjutkan kembali kepemimpinannya karena divonis bebas. Tapi sementara belum ada vonis, maka PJS yang menggantikannya. Nah, itu sebabnya kita hanya bisa berdoa untuk Kabupaten Probolinggo, untuk kota Keraksaan, supaya betul-betul tenang karena kita memiliki kasih, kita melayani Tuhan dengan kasih. Bisa berkata amin. Nah, ini arti berkat. Arti berkat yang ketiga adalah ada kuasa, ada dampak dirasakan orang lain melalui pelayanan kita. Jadi ada dampaknya. Orang lain merasa, wow, saya ada dampak, saya dilayani dengan penuh kasih. Makanya ketika Om Edi meninggal, kami terus melayani melalui byphone. Doa diperdengarkan di telinganya dan amin amin. Akhirnya pada saat meninggal itu, tengah malam kami dihubungi kurang lebih jam 12:30 pagi. Dihubungi bahwa Om Edi sudah meninggal. Terus tanya kepada istri saya, terus gimana untuk pelayanannya Tante Mia? Apakah melayani oleh pendeta lain atau tetap di gereja sini? Ibu Mia jawab, loh, saya kan sudah berjemaat di gerejanya Pak John. Maka mau tidak mau, ya dari awal sampai akhir harus dilayani oleh Bapak Pendeta John. Kami melayani dengan kasih. Saudara bisa bayangkan bahwa setiap malam, 2 malam itu melayani dengan kasih. Bahkan istri saya katakan, tawarkan kalau toh memang dari Surabaya, dari pihak rumah sakit atau dari Ario itu kalau tidak menyediakan jasa untuk memandikan, kami siap mandikan di sini di Keraksaan. Tapi ternyata Ario yang mandikan. Jadi mandikan jenazah. Kalau laki-laki yang meninggal, pasti Pak Pendeta John yang mandikan. Kalau wanita, pasti Ibu Gembala yang mandikan. Begitu. Jadi saudara jangan khawatir, ketika dipanggil Tuhan pasti ada yang mandikan. Gembala saudara. Itulah pelayanan kasih. Bisa berkata amin. Ada dampak. Sehingga dampak itulah yang membawa orang percaya kepada Yesus. Maka kalau pelayanan kita menjadi berkat, maka ada dampak, ada kuasa. Saya yakin kita akan dipulihkan.
Rumah tangga kita dipulihkan, jemaat dipulihkan. Kalau gembala bersama jemaatnya sudah melayani dengan kasih. Bisa berkata amin. Ada dampak. Nah, Abraham mempunyai dampak kepada Lot. Ini ponakan. Tapi Abraham begitu layani luar biasa si Lot. Dari nggak punya apa-apa, punya segala-galanya. Tetapi dasar si Lot nggak mau menghargai pamannya. Akhirnya si Lot dengan gembala-gembala Abraham dengan gembala Lot berantem. Inilah yang terjadi. Memang masalah itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kalau kita melayani dengan jadi berkat, pasti bisa selesai. Haleluya. Nah, apa cara diberkati dan menjadi berkat? Ada 5 poin yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Catat pertama. Yang pertama, Abraham itu berpisah dari Lot. Ketika dua-duanya sudah diberkati, Lot punya kambing domba, kawanan domba yang banyak, dari tidak ada mempunyai ada karena ikut Abraham. Abraham juga diberkati begitu luar biasa. Sehingga terjadilah pertengkaran antara hamba Abraham dengan hamba Lot. Dan akhirnya apa? Abraham mengambil kesimpulan untuk berpisah dengan Lot. Artinya apa? Abraham tidak bergantung atau berharap kepada orang lain, hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau diberkati, jangan berharap kepada orang lain. Berharap saja kepada Tuhan. Jangan berharap kepada orang lain itu bertobat. Sudahlah, kita layani baik-baik, dan saya percaya kita pisahkan hidup kita dari mereka. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan pendeta, andalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia andalkan Tuhan. Dia berpisah dengan Lot. Dia tidak bisa lagi berharap kepada Lot. Kenapa? Karena mereka, hamba-hamba mereka bertengkar. Makanya Abraham ambil keputusan, ayo kita berpisah. Tapi dengan kasih. Haleluya. Belajar bergantung kepada diri sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Anak-anak, engkau tidak selamanya bergantung kepada orang tua. Bergantung kepada dirimu sendiri. Memulai lepaskan ketergantunganmu kepada orang tua, kepada manusia. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Dan Abraham diberkati luar biasa. Dan dia jadi berkat karena dia bergantung dan berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dalam ayat itu, dalam Kejadian 13 ayat 9. Coba Kejadian 13 ayat 9. Kejadian 13 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Kejadian 13 ayat 9 berkata begini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini kata Abraham. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham katakan, ayo kita berpisah. Lu mau ke kiri, aku mau ke kanan. Lu ke kanan, aku mau ke kiri. Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Tidak bergantung, tidak menahan Lot. Ayo Lot tetap di sini, Lot tetap di sini, Lot. Lu kan ponakan gue. Enggak. Tapi Abraham berpisah dengan Lot. Yang kedua, kenapa Abraham diberkati Tuhan begitu luar biasa? Karena Abraham berinisiatif. Berinisiatif itu berkemauan untuk melepaskan diri dari ikatan apa saja. Dia mau lepaskan diri dari ikatan apa saja. Dia tidak mau terikat dengan tekanan Lot. Dia tidak mau terikat dengan tekanan hamba-hamba Lot. Tetapi dia berinisiatif. Makanya dia meminta kepada Lot, ayo lu ke kiri, gua ke kanan. Gua ke kanan, lu ke kiri. Pilih aja. Artinya Abraham berinisiatif untuk melepaskan diri dari ikatan apa saja. Bapak Ibu, untuk jadi berkat, untuk diberkati dan jadi berkat, lepaskan dirimu
dari ikatan apa saja. Apakah persoalan rumah tanggamu mengikat engkau? Tolong ini. Apakah persoalan rumah tangga mengikat engkau? Singers. Apakah persoalan rumah tangga mengikat engkau? Persoalanmu mengikat engkau. Jangan terikat dengan itu. Haleluya. Jangan terikat dengan persoalan itu. Maka saudara lepaskan itu semua. Lepaskan itu semua. Kenapa? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita tidak tergantung kepada orang lain. Jangan mengikatkan dirimu dengan persoalan. Aduh, persoalan lagi. Jangan mengikatkan dirimu kepada persoalan, tapi pandang Tuhan. Amin. Abraham tidak mau diikat dengan persoalan yang dia hadapi. Memang ada banyak persoalan. Itulah sebabnya Abraham tidak macam-macam. Dia katakan, sudah, lu pisah aja sama gue ke kanan, lu ke kiri, lu ke kiri, gue ke kanan. Tidak mau terikat dengan persoalan yang dihadapi. Sehingga Kejadian 3 ayat 8, coba 3 ayat 8 dan 9. Perhatikan Kejadian 3 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat, tidak mau terikat dengan persoalan. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tidak mau terikat. Ayat yang ke-9 tadi, ayat 9, tolong Glenn. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Artinya Abraham diberkati dan jadi berkat karena Abraham berinisiatif untuk melepaskan diri dari ikatan apa saja. Haleluya. Haleluya. Jangan tertekan dengan masalah. Jangan terikat dengan masalah. Masalah yang menyelesaikan itu Tuhan. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan tetap indah. Bisa berkata amin. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saya yakin masalah pasti selesai. Seperti tadi kesaksian Pak Rudi Santoso. Ya, anaknya bagaimana mau diberkati kalau nggak pernah ke gereja? Sudahlah Om, biarkan saja hubungan dengan Om dengan Tuhan itu bina baik-baik. Kemudian kita akan lihat anak-anakmu, istrimu pasti datang ke gereja ini. Itu yakin. Haleluya. Itu urusan Tuhan. Persoalan dagang, persoalan usaha, kita layani Tuhan saja. Hubungan kita dengan Tuhan kita ikat baik-baik, tapi ikatan persoalan kita lepas. Karena yang menyelesaikan persoalan bukan dengan akal kita, tetapi Tuhanlah yang menyelesaikan semuanya. Itu yang terjadi dalam hidup Abraham. Yang ketiga, Abraham itu diberkati dan jadi berkat karena Abraham suka mengalah, suka menghargai hak orang lain, suka mengalah, menghargai hak Lot. Lu terserah lu, itu hakmu. Lu ke kanan, gua ke kiri. Gua ke kanan, lu ke kiri, gitu loh. Hak lo. Manusia itu punya hak masing-masing. Termasuk keluarga kita. Bisa berkata amin. Saya punya hak atas istri, anak-anak saya. Tapi mereka juga punya hak atas hidup mereka, atas masa depan mereka. Jadi saudara-saudara, di sini Abraham mengalah. Coba ayat 10 sampai 11. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Berkata begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Lihat. Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, Glenn. Ya, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Yang bawa Lot siapa? Abraham. Lot diberkati karena ikut Abraham. Tetapi coba lihat, Abraham berkata, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Mengalah luar biasa si Abraham. Yang bawa Lot dia kok. Tapi Abraham ngalah dan menghargai hak si Lot. Sehingga Abraham tidak memilih dulu. Dia suruh Lot, ayatnya yang tadi ayat yang ke-10, Glenn. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Bayangkan ya, yang suruh ikut, yang bawa Lot itu Abraham. Tapi Abraham suruh pilih dulu. Sehingga Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai dari tanah Mesir dari ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi Lot memilih melayangkan pandangnya di lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora. Dilihat Lot, kayak taman Tuhan, indah sekali. Lot pilih dulu tempat itu yang indah menurut pemandangan mata Lot. Abraham persilakan. Karena itu hakmu. Bapak Ibu, kalau mau diberkati, berikan hatimu suka mengalah dan menghargai hak orang lain. Haleluya. Ketika kita mengalah dan menghormati hak orang lain, saya yakin kita diberkati dan kita jadi berkat. Mengalah. Hargai hak orang lain. Saya ingat itu Tante Miang bilang, aduh anak-anakku itu masih terus aku perhatikan. Tapi Bapak Ibu ini selalu mengalah juga kepada anak-anaknya. Katakan kepada istri saya, itu Om Edi selama hidup sampai 50 tahun pernikahan, karena baru merayakan 5 tahun pernikahan, tidak pernah marah istrinya. Saya juga kaget, nggak pernah kata-kata kasar loh Ike. Kalau saya marahin anak, justru dia marahin saya, tapi marah itu pelan-pelan. Karena menghargai hak orang lain. Kalau walaupun itu anak. Haleluya. Mari kita belajar. Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Lalu Lot memilih lebih dahulu. Seharusnya kan Abraham yang memilih dulu. Karena dia yang ngajak Lot kok. Dia ponaan. Aku ini pamannya. Seharusnya Abraham pilih dulu. Lot memilih tanah yang terbaik, yaitu Sodom dan Gomora. Karena dia lihat seperti taman Tuhan. Lot pilih. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Sodom dan Gomora itu dibakar habis oleh Tuhan. Tapi itu pilihan Lot. Istrinya jadi tiang garam. Dan orang-orang di Sodom mati terbakar semuanya. Haleluya. Keluaran 13:11 tadi, lalu Lot melayangkan pandangnya. Nah saudara, Tuhan minta supaya kita diberkati dan jadi berkat. Mari kita mengalah, menghargai hak orang lain. Keluaran 14 ayat 14, Alkitab berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika bangsa Israel ini hadapi persoalan yang berat, masalah yang berat, dikatakan dalam ayat itu, sudahlah kamu diam, mengalah saja. Karena Tuhan akan berperang, menggantikan kita untuk berperang. Bisa berkata amin. Kalau hadapi persoalan, lebih baik diam, doa di kaki Tuhan. Pasti Tuhan ganti kita untuk berperang. Kalau Tuhan menggantikan kita berperang, pasti kita menang. Karena Tuhan yang berperang. Bisa berkata amin Bapak Ibu. Mari belajar dari sini. Mengalah dan menghargai hak orang lain. Contoh Yesus. Yesus itu Bapak Ibu Saudara, dia nggak salah. Dia dicambuk, dia dicemeti, dia dihina,
Dia rela mati di atas kayu salib. Akhirnya apa? Banyak orang diselamatkan oleh kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita peringati perjamuan kudus pada pagi hari. Belajar mengalah, belajar menghargai hak orang lain. Haleluya. Yang keempat, Abraham diberkati dan jadi berkat. Abraham menetap di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Coba ayatnya yang ke-12, Kejadian 13 ayat 12. Perhatikan. Abraham menetap di tanah Kanaan. Ini tanah perjanjian, Bapak Ibu. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kenapa Abraham diberkati? Kenapa Abraham jadi berkat? Karena Abraham menetap di tanah Kanaan. Kenapa menetap di tanah Kanaan? Karena tanah Kanaan itulah tanah perjanjian. Tuhan janjikan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah berkat. Makanya Abraham tidak pernah bergeser dari Kanaan. Kalau Tuhan sudah berjanji bagi kita, engkau diberkati di gereja ini, jangan bergeser. Haleluya. Baru-baru saya melihat daftar buku lama dari mami mertua saya. Bagaimana orang-orang yang dibaptis di gereja ini dan dinikahkan di gereja ini. Banyak sekali. Tapi ada banyak yang sudah keluar dari gereja ini, bahkan meninggalkan imannya kepada Yesus. Saya katakan kepada istri saya, kita berdoa buat mereka supaya mereka kembali di gereja ini. Dan sudah ada titik terang. Mereka mau kembali. Tapi harus ada doa. Kita tetap ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Haleluya. Kalau saudara dibaptis di gereja ini, saudara dinikahkan di gereja ini, maka inilah Kanaan buat saudara. Haleluya. Kanaan buat saudara. Kalau ini tanah perjanjian, gereja perjanjian, maka saya yakin Anda pasti diberkati di gereja ini. Haleluya. Maka jangan berani bergeser seperti Lot. Tinggalkan Abraham di tanah Kanaan. Haleluya. Nah, ayatnya yang ke-5 sampai Kejadian 12 ayat 5. Apa janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 5 sampai 7? Ada janji Tuhan, Kejadian 12 ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, ini ponakan, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat, ketika Abraham ada di Kanaan, Abraham menetap terus di Kanaan, tidak bergeser dari janji Tuhan. Untuk kita diberkati, jangan bergeser dari janji Tuhan. Tuhan memberkati kita, maka jangan bergeser dari kebenaran firman Allah. Firman itulah janji Tuhan bagi kita. Kalau kita terus lakukan firman, maka saya yakin pemulihan, berkat demi berkat akan menjadi bahagian kita. Janji Tuhan pegang baik-baik. Makanya kami bukan sombong, bukan dijauhkan Tuhan itu kesombongan. Kenapa waktu pandemi COVID gereja ini tetap buka, tidak pernah tutup? Hanya satu kali karena waktu itu diancam karena ada aparat mau datang. Saya tutup sekali. Setelah itu saya buka terus. Karena kami pegang janji Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
kita berdoa ada Roh Kudus di sini tidak ada corona. Karena bebas dari penyakit, amin. Kuasa darah Yesus sanggup menolong kita. Bilur-bilur sanggup menyembuhkan kita. Kalau saudara bandingkan, ini mohon maaf sekali lagi. Bandingkan dengan gereja lain. Sudah ibadah tutup, gereja tutup, sudah online. Banyak jemaat yang terpapar COVID. Bahkan mati. Tapi puji Tuhan di gereja ini bukan sombong. Karena kami yakin dengan janji Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di situ. Kalau Yesus ada di situ, masa sih kita kena corona? Enggak, amin. Yang kena itu dari luar. Tapi kalau toh kita setia ibadah, pasti disembuhkan oleh Tuhan. Om Edi itu meninggal bukan karena corona, tapi karena dioperasi. Dari dulu itu jantungnya sudah bocor. Mau dipakai ring, tapi Om Edi nggak mau. Sehingga ngadat lagi. Setelah di swab, dikatakan bahwa ada gejala. Maka dinyatakan dia positif. Tapi setelah 1 minggu lebih di rumah sakit, di swab lagi, di PCR, dinyatakan negatif. Jadi selama 2 minggu lebih itu sudah negatif. Sampai dipanggil Tuhan negatif. Makanya ada surat dari dokter mengatakan dari rumah sakit bahwa meninggal karena penyakit, bukan karena corona. Sehingga diadakan malam penghiburan sampai 2 malam. Makanya jangan dengar orang bilang begini, wah pendeta John layani orang mati COVID. Enggak mati COVID. Itu negatif. Nah, itulah sebabnya mari kita yakin Abraham tetap menetap di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itulah ada mujizat. Di tanah perjanjian Tuhan berjanji memberkati kita. Tanah perjanjian itulah di mana kita memperoleh berkat-berkat Tuhan dan kita jadi berkat. Lot boleh pergi dari Kanaan dengan pandangannya sendiri seperti taman Tuhan dia lihat itu Sodom. Seperti indah dia memandang dengan matanya. Tapi Abraham sekalipun Lot pilih sendiri lebih dahulu, dia tidak mau bergeser dari tanah Kanaan. Bapak Ibu, kalau mau diberkati Tuhan jadi berkat, jangan berhenti bergereja. Haleluya. Di situasi apapun jangan berhenti. Ancaman corona jangan berhenti. Saya yakin Tuhan itu lihat iman kita. Haleluya. Saya ini bersama istri, bersama Ibu Selvi, bersama rombongan terkadang kemana-mana. Sampai Om Rudi telepon, Pak John hati-hati Pak John. Haleluya. Yang bagus sebagai orang tua ingatkan. Tapi sampai hari ini sehat luar biasa. Katakan amin. Karena pegang perjanjian Tuhan. Yang terakhir, Abraham diberkati untuk jadi berkat karena Abraham suka. Perhatikan, karena Abraham suka membangun mezbah, membangun ibadah kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, membangun mezbah. Di mezbah itu ada penyembahan. Kalau kita bikin mezbah, kita menyembah Tuhan. Mezbah ibadah, kita menyembah Tuhan. Di mezbah itu ada korban bakaran. Kalau ada mezbah di perjanjian lama harus menyembelih seekor lembu kemudian dikorbankan, dibakar dan baunya itu berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi mezbah berbicara tentang korban penyembahan kepada Tuhan. Abraham diberkati karena ada korban mezbah, korban penyembahan. Korban kita adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Ketika gereja ada korban Yesus, ada perjamuan kudus, maka di situ ada berkat-berkat Tuhan dan kita jadi berkat. Bisa berkata amin. Makanya jangan salah artikan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu Alkitab berkata, kalau kamu dengan cara yang tidak layak makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kamu berdosa. Makanya kalau kita perjamuan kudus, sungguh-sungguh kita angkat di tangan kanan kita adalah roti, itu adalah tubuh Tuhan.
Kita angkat cawan di tangan kanan kita, itulah darah Tuhan. Saudara mau makan perjamuan kudus tidak salah. Mau minum perjamuan kudus tidak salah. Setiap hari pun tidak salah. Asal jangan sampai bosan. Tetapi yakin betul. Itu yang engkau pegang adalah darah Yesus. Engkau pegang adalah tubuh Yesus. Maka disitulah engkau diberkati dan jadi berkat. Abraham ada mezbah, ada penyembahan, ada korban. Nah, saudara kalau mau diberkati juga harus berkorban dong buat pekerjaan Tuhan. Abraham setiap adakan mezbah, dia potong lembu, dia korbankan untuk menyembah Tuhan. Bagaimana kita diberkati? Harus ada korban untuk Tuhan, harus ada persembahan untuk Tuhan. Haleluya. Coba ayatnya di mana? Keluaran 13 ayat 18. Lihat ayat 18. Keluaran 13 ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron di tanah Kanaan. Lalu didirikannya apa? Mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak Ibu, dengarin baik-baik. Kalau mau ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, harus akui korban Yesus di salib. Dan juga harus engkau berkorban untuk Tuhan. Di mezbah itu selalu ada korban. Ada penyembahan dari Abraham. Ketika dia menyembah, dia potong lembu, dia bakar, dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mau diberkati? Maka juga kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bisa berkata amin? Ini iman yang benar. Jangan saudara dipengaruhi dengan iman yang salah. Iman yang salah itu begini. Tuhan itu kan kaya. Ngapain kita beri-beri untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan itu kaya. Tuhan memang kaya, punya segala-galanya. Tetapi kewajiban kita adalah mempersembahkan korban. Apakah Abraham miskin? Apakah Abraham Tuhan dia tidak tahu Tuhan itu kaya? Dia tahu Tuhan itu kaya. Maha memberkati dia, dan Abraham sudah diberkati melimpah-limpah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ke mezbah, dia dirikan mezbah dan persembahkan korban untuk Tuhan. Haleluya. Makanya jangan dengarin itu omongan yang keliru, pendapat yang keliru, iman yang salah. Tidak perlu bawa persembahan, tidak perlu mengembalikan milik Tuhan, karena Tuhan itu kaya. Keliru besar. Dari situlah kita diberkati. Dari mezbah korban itulah Abraham dan Lot diberkati. Ketika mereka di sini mezbah, ketika mereka pindah lagi mezbah, di Kanaan pun mezbah, selalu ada korban untuk Tuhan. Maka mereka diberkati. Haleluya. Biarlah ini menjadi bahagian hidup kita. Seperti Yesus sudah jadi korban untuk kita. Mari kita juga lakukan sebagaimana Tuhan perintahkan atas hidup kita. Tutup Alkitabnya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ya, kita ganti pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Kita nyanyikan pujian dan syukur. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah
berdua